Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita hari ini. Jujur nih, saya super semangat karena hari ini kita bakal ngebedah sebuah cetak biru yang luar biasa kuat. Kita skip aja lah ya basa-basi atau agenda yang ngebosenin itu, kita bakal langsung tancap gas. Sesi ini tuh bener-bener dirancang khusus buat jadi peta jalan berenergi tinggi yang bakal ngangkat hidup dan finansial Anda ke level yang beda banget. Jadi kalau Anda lagi nyari panduan yang praktis, tanpa filter, dan langsung ngena ke intinya, nah Anda ada di tempat yang tepat. Dengerin baik-baik ya, karena info ini emang sengaja didesain buat ngedobrak zona nyaman Anda. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan tajam nih. Coba renungin sebentar. Apakah Anda satu di antara 10.000? Ini bukan sekedar angka acak loh, ini tantangan langsung buat kebiasaan Anda sekarang. Gini, mayoritas orang di luar sana tuh cuma ngikutin arus aja, ngelakuin apa yang orang lain lakuin. Tapi lucunya, mereka ngarepin hasil yang beda. Nah, pertanyaannya, berani nggak Anda berhenti ngikutin kerumunan? Siap nggak jadi pengecualian? Kalau iya, yuk kita bedah gimana caranya. Langsung aja, kita masuk ke fase 1, keluar dari kerumunan. Anda nggak mungkin dapat hasil yang luar biasa kalau kelakuan Anda masih sama persis kayak rata-rata orang di sekitar. Fase ini tuh maksa kita buat sadar dan mundur selangkah dari kebisingan mayoritas. Lihat deh perbandingan fundamental yang satu ini. Orang biasa itu biasanya habis waktunya cuma buat ngikutin keramaian, ikut-ikutan tren viral sesaat atau apapun yang lagi rame diomongin hari ini. Mereka itu reaktif banget. Tapi orang sukses, beda cerita. Mereka itu proaktif. Mereka justru berburu aset langka yang mungkin sekarang belum banyak dilirik, tapi punya nilai masa depan yang masif. Mereka nggak peduli apa yang lagi populer hari ini, fokus mereka cuma ke apa yang bakal berharga di hari esok. Terus aset langka itu wujudnya kayak gimana sih? Gampang, ada Bitcoin, emas, artificial intelligence atau AI, properti digital, sampai teknologi masa depan. Anda harus mulai ngelirik ke tempat yang belum dilihat orang lain. Di saat orang lain sibuk nyari hiburan murah, Anda justru harus nguasain hal-hal ini. Ini bukan cuma tren numpang lewat ya, ini pondasi ekonomi dan teknologi ke depannya. Lewatin ini, dan Anda bakal beneran ketinggalan jauh. Paham dan pegang aset-aset ini, itu yang bakal bikin Anda beda drastis dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, poin krusialnya balik lagi ke kenyataan brutal ini, 10.000. Bayangin, dari 10.000 orang yang lihat peluang, paling cuma segelintir doang yang berani tampil beda. Anda harus jadi orang langka yang mau kerja lebih keras saat orang lain tidur, yang mikir lebih besar saat orang lain ragu sama diri mereka sendiri, dan yang pantang nyerah pas keadaan lagi berat-beratnya. Tahu infonya doang tuh nggak ngubah apa-apa, serius. Anda harus jadi satu dari 10.000 orang yang benar-benar ngeksekusi ini. Lanjut ya, kita masuk ke fase 2, membangun lingkungan dan pola pikir. Sekarang kita geser fokusnya dari dunia luar ke apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Ini soal ngebangun pondasi mental dan sosial yang kuat, biar sukses yang Anda dapat nanti nggak gampang hancur. Ada aturan emas nih. Coba cek siapa panutan yang Anda ikuti. Di era digital kayak sekarang, informasi itu masuk dari mana aja kan? Makanya, kurasi ketat apa yang masuk ke otak Anda. Kalau mau hidup berubah, mulai dari milih role model yang benar. Datang ke seminar, baca buku biografi dari tokoh-tokoh hebat, cari mentor yang kualitas hidupnya pengen Anda tiru. Kenapa? Karena secara nggak sadar, mereka lah yang bakal ngebentuk pola pikir dan kebiasaan sehari-hari Anda, yang akhirnya narik Anda ke masa depan yang lebih cerah. Lingkaran pergaulan itu benar-benar nentuin masa depan Anda loh. Coba perhatiin perbedaannya. Di satu sisi, ada lingkaran stagnan. Isinya apa? Cuma nongkrong tanpa tujuan jelas, buang-buang waktu, dan hidup ngalir gitu aja. Ini beneran zona nyaman yang beracun banget. Tapi di sisi lain, ada lingkaran pertumbuhan. Di sini isinya diskusi produktif, komunitas yang doyan belajar, dan networking yang aktif. Please, jangan buang waktu sedetik pun di circle yang beracun dan stagnan. Pindah deh ke lingkaran pertumbuhan, di mana orang-orang di dalamnya bakal terus narik dan nuntut Anda buat naik level. Nah, efek logis dari lingkungan yang benar, Anda jadi bisa fokus. Anda harus secara agresif fokus ke diri sendiri. Bikin komitmen setiap hari ya, bukan setiap bulan loh, tapi setiap hari buat jadi sedikit lebih pintar, lebih baik, dan secara finansial lebih mapan. Dan kata kuncinya di sini tuh, eliminasi. Bayangin Anda pegang gunting metaforis, terus potong dan buang semua hal yang nggak penting. Kalau ada aktivitas yang nggak bikin Anda makin baik atau dekat sama tujuan, udah potong aja tanpa ragu. Lanjut, kita masuk ke fase 3. Eksekusi, target, dan penciptaan. Cukup sampai di sini teori-teoriannya. Membaca dan paham itu emang bagus. Tapi di fase ini kita harus benar-benar melangkah dan terjun ke eksekusi yang nyata dan hardcore. Ini dia langkah aksinya. Dengerin baik-baik ya. Pertama, buka laptop dan pelajarin AI sekarang juga. Kedua, HP yang ada di tangan Anda itu pakai buat investasi, bukan sekedar buat scrolling media sosial tanpa ujung. Ketiga,
ambil tindakan hari ini. Saya harus nekenin ini banget. Cuma dengerin sesi ini, mengangguk setuju, terus balik rebahan ngelamun, itu nggak bakal ngehasilin apa-apa. Pengetahuan tanpa aksi, itu nol besar. Alat buat sukses udah ada di ujung jari Anda. Pakai sekarang juga. Lihat deh grafik yang terus nanjak ini. Pertumbuhan itu nggak terjadi karena kebetulan. Orang sukses tuh rasional banget dan penuh perhitungan. Anda harus mulai ngitung aset Anda hari ini, terus tulis target pendapatan bulanan yang spesifik dan makin naik, harus ada angka pastinya. Kalau Anda aja nggak tahu angka berapa yang mau dicapai, gimana Anda tahu harus ngelakuin tindakan apa bulan ini? Target yang ditulis itu bakal nyiptain urgensi yang maksa Anda buat gerak lebih cepat. Dan di tengah semua hitung-hitungan angka tadi, jangan sampai lupa satu esensi ini. Anda dilahirkan untuk menciptakan sesuatu. Anda tuh bukan cuma sekedar konsumen yang numpan lewat buat nikmatin karya orang lain, apalagi cuma kayak kayu mati yang hanyut ke bawah arus sungai. Enggak. Anda punya potensi tanpa batas buat aktif ngebangun sesuatu yang punya nilai nyata. Bentuk ciptaannya apa nih? Macam-macam. Bisa dari ide inovatif di tempat kerja Anda, bisa dengan ngedesain produk, nulis kode, bikin karya, atau bahkan ngebangun bisnis baru yang bisa mecahin masalah banyak orang. Ini tuh cara paling hakiki buat ninggalin jejak Anda di dunia. Pas Anda geser dari yang tadinya cuma mengkonsumsi jadi menciptakan, percaya deh, nilai Anda di pasar bakal meroket secara otomatis. Akhirnya kita sampai di bagian yang paling mendalam nih. Fase 4, menjadi layak untuk sukses. Di sini kita ngomongin kulminasi atau hasil dari semua kerja keras Anda, dan gimana Anda mengelola imbalan dari perjalanan panjang tersebut. Kesuksesan sejati itu artinya Anda berani masuk ke liga besar. Bersaing dong di level tertinggi bareng para pemimpin industri. Nggak apa-apa banget naikin standar hidup dan nikmatin buah dari hasil kerja keras sendiri. Tapi ingat, pas Anda udah ada di puncak, itu jadi tugas dan tanggung jawab moral Anda buat narik orang lain ke atas. Jadilah berkat buat mereka yang masih merangkak di bawah. Sukses sejati, itu sukses yang bisa ngeberdayain orang lain. Nah, ini dia tesis utama dari semua perjalanan kita hari ini. Uang nggak bakal datang ke orang yang malas. Uang cuma datang ke mereka yang layak. Kekayaan dan kesuksesan itu bukan sebuah kebetulan semata. Itu semua adalah hadiah yang nyamperin orang yang benar-benar paham permainan ini, yang berani bertindak agresif di saat orang lain diam aja, dan yang terus-menerus berkembang tanpa henti. Anda sama sekali nggak bisa menipu prosesnya. Jadi, tanyain ke diri Anda sendiri sekarang juga. Apakah Anda sudah layak? Coba flashback ke semua fase yang udah kita bedah tadi. Dari aset yang Anda pelajarin, lingkungan yang Anda bangun, tindakan yang Anda ambil, sampai nilai yang Anda ciptain. Udahkah itu semua bikin Anda layak dapat kesuksesan yang diimpi-impikan? Biarin pertanyaan ini ngendap di pikiran Anda. Yuk, langsung ambil kendali atas masa depan Anda hari ini juga, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.